jumpa pemirsa setia TVRI Sulawesi Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eklesia Paat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita yakni Nyur Menyapa. Nah tentunya pemirsa di hari ini kita akan membahas topik yang begitu menarik yang tentunya berkaitan dengan kehidupan kita. Apa itu? Yakni tentang budaya. Nah tentunya sebagai masyarakat, khususnya nih generasi muda, tentu kita harus lebih semangat lagi dalam mengembangkan budaya kita agar budaya kita khususnya di Sulawesi Utara dapat dilestarikan. Nah pemirsa selain itu kita akan membahas juga kegiatan yang begitu unik dan menarik yang berkaitan dengan olahraga, warisan budaya dan pelestarian alam. Nah kira-kira tentang apa topik kita hari ini? Nah jadi topik kita hari ini kita akan membahas mengenai menjaga budaya lewat kayak. Nah kira-kira seperti apa keunikan dan daya tarik dari olahraga kayak ini dan kaitannya dengan budaya? Langsung saja kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di Studio 1 TVRI Sulawesi Utara. Ada Kak Fari Paat. Halo, salam jumpa Kak Fari. Selamat sore. Iya, selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik, terima kasih. Terima kasih. Iya, tentunya sehat ya dan Sehat, sudah siap ya untuk membagikan informasi kepada pemirsa setia TVRI dimanapun mereka berada ya. Nah oke, nah pemirsa tentunya sebelum kita akan mulai pembahasan kita mengenai topik hari ini, tentunya kita pengen tahu dulu nih apa saja aktivitas dan kesibukan dari narasumber kita di hari ini. Nah langsung saja nih Kak Fari, bisa ceritakan nggak aktivitas atau kesibukannya nih? Lagi ngapain aja? Silakan. Oke, baik terima kasih. Sebenarnya sih background aktivitas saya itu hospitality ya di industri perhotelan. Kemudian saya sebagai seorang chef yang sekarang ini bertugas di Novotel Golf Resort and Convention Center, eksekutif chef di sana. Nah ini untuk kayak atau water sport ini kan hobi yang sebenarnya memang ada related dengan pekerjaan saya sendiri sebenarnya ya untuk seperti dunia kuliner itu ras dan apa banyak menyita waktu kita jadi kayak menurut saya atau water sport menurut saya masuk dengan apa untuk inspiratif, cari inspiratif. Iya. Dengan bidang pekerjaan saya sendiri itu. Oke, nah jadi pemirsa Kak Fari Paat ini adalah seorang chef ternyata ya. Nah ini mungkin bisa diceritakan nih kepada pemirsa di rumah ya. Kira-kira kenapa bisa tertarik di dunia kuliner gitu? Oke, ya. Sebenarnya sih kalau kuliner ini memang saya dari keluarga ya. Background keluarga saya memang tukang masak lah kalau bahasa itu tukang masak. Jadi dari oma saya ini keturunan pertama dari masak lah. Jadi dia itu ceritanya generasi pertama Mrs. School. Jadi sekitar tahun 1920-an itu dia generasi angkatan pertama Mrs. School di Tomohon itu masih sekolah Belanda. Jadi dia dan majornya itu atau yang dipilih itu kuliner. Terus jadi ya memang udah di keluarga, terus ayah saya juga seperti itu, sama dia juga hobinya masak, jadi nurun lah ke anak-anaknya ini. Jadi seperti itulah background awal untuk ketarikan di dunia kuliner ini. Terus sebenarnya pengembangannya saya sih sebenarnya bukan di daerah ya, awalnya bukan di daerah. Ketertarikannya itu sebenarnya karena kuliner itu kiblatnya sebenarnya western kuliner atau Prancis gitu. Oh iya. Jadi awal-awalnya masih ke sana, masih karir, masih mengejar untuk ke internasional kuliner gitu, seperti itu. Nah sekarang ini udah mulai ya mencoba untuk mengangkat kearifan lokal dengan dunia kuliner. Kuliner lokal ya. Ya seperti itu. Oke, jadi pemirsa memang ini bisa dibilang turun-temurun ya. Jadi memang dari keluarga ini sudah pecinta di bidang kuliner gitu dan turun ke Kak Fari. Nah ini kalau boleh tahu mungkin bisa ceritakan juga mungkin sekolah di bidang apa begitu. Mungkin tahun berapa nih kira-kira untuk mulai sekolah di bidang masak gitu? Saya di kuliner tuh start dari tahun 2000, di 2000-an saya masuk ke kuliner. Tahun 94 tuh mulai sekolah itu
masih secara general F&B ya, F&B Food and Beverage Department itu kita masih belajarnya masih umum. Ada service, hospitality, beverage, kayak cocktail gitu-gitu. Nah mulai start tahun 2000 itu saya kebetulan saya dari cruise ship atau kapal pesiar itu. Nah, terus saya ada kesempatan untuk ke US, tepatnya di Louisville, Kentucky. Nah, kebetulan saya sempat ngambil program pendidikan di sana selama 3 tahun untuk kuliner. Nah, dari situ sudah mulai karirnya udah mulai dari situ kuliner tuh. Sempat juga saya sempat di cruise ship, European cruise ship, Norwegian cruise line, terus Princess Cruise yang sekarang jadi Norwegian Cruise Line, terus terakhir di Holland American Line. Wah, luar biasa sekali ya. Tentunya memang pengalamannya sudah sangat banyak gitu ya. Cukup, cukup. Ya, dan ini mungkin bisa diceritakan juga nih untuk selama jadi apa ya, pengalaman di dunia kuliner, ini apa saja yang menjadi apa ya, kayak tantangan gitu menurut Kak Fahri? Dunia kuliner itu sebenarnya sih nggak terlalu yang dilihat secara umum ya. Publik ngelihat tuh kuliner tuh yang master chef yang seperti nggak seperti itu ya. Kita juga punya standar-standar sendiri untuk di kuliner ya. Kuliner itu sendiri untuk saya itu challenge-nya itu sebenarnya lebih ke hygiene untuk penerapan hygiene di dunia kuliner karena kita banyak case-case nggak cuma di sini aja ya. Di luar juga memang banyak case-case untuk hygiene ini isu-isunya banyak. Iya. Tapi kalau untuk kuliner itu sendiri lebih ke inovasi sih ya. Kalau kita memang suka atau background kita memang suka di kuliner, tentu inovasi-inovasi itu kan muncul sendiri dengan ketertarikan kita di bidang itu sendiri. Oke, ini bisa ceritakan juga nggak Kak Fahri tentang pengalaman yang nggak terlupakan ketika masih di luar negeri gitu? Di kuliner ya? Iya, di kuliner luar negeri. Saya itu startnya masih awal-awal ya, masih awal-awal istilahnya untuk orang Indonesia sendiri untuk di cruise ship, waktu saya di cruise ship, untuk posisi-posisi itu kita memang masih di bawah-bawah ya, masih di istilahnya masih kroco-kroco lah kalau kayak gitu lah dibilangnya. Pengalaman yang saya menarik itu saya yang mungkin generasi sekarang yang udah nggak sempat ngalamin itu, kita emang belajarnya di bawah. Jadi saya sempat tuh satu waktu pertama kali join dengan tim itu, dan kebetulan chef saya itu Westerner ya, Italian. Saya pernah 1 minggu itu dikasih untuk kupas bawang aja gitu. Jadi impian kita untuk jadi seorang chef yang kita tahu itu pakai uniform yang bagus dilihat. Jadi mentalitas kita sebenarnya yang dicoba. Jadi kita nggak langsung kayak sekarang kita tinggal pakai baju chef, aksesnya udah gampang, beli baju dan sejadi. Nah kita itu masih sempat ngerasain yang seperti itu, yaitu yang sebenarnya motivasi, inspirasi saya untuk terus maju untuk sampai di posisi yang sekarang ini, posisi eksekutif chef sampai sekarang ini gitu. Oke, luar biasa. Jadi memang pemirsa tentunya kalau mau jadi sesuatu yang kayak seperti Kak Fahri, kayak chef gitu, tentunya harus mulai juga dari awal. Iya, kita harus melewati berbagai step, tantangan yang ada. Jadi buat pemirsa juga yang mungkin juga tertarik nih di bidang kuliner, tapi masih ragu mungkin ini kalau untuk di bidang kuliner harus apa-apa gitu, sekolah di mana atau skill apa yang harus digali terus begitu. Kalau menurut Kak Fahri seperti apa? Sekarang akses untuk untuk knowledge untuk kuliner ya, kita awalnya kita belajar dari yang masih basic. Jadi kita belajar dari buku. Sekarang aksesnya kan banyak nih, internet dan kita gampang untuk mengakses itu. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya sih yaitu disiplin, terus inovatif. Kreativitas kita dituntut untuk mengikuti demand market kuliner itu sendiri gitu. Jadi kalau kita stagnan dengan produk yang kita punya itu, ya tentu market bosan. Jadi kita inovatif yang sangat dibutuhkan untuk dunia kuliner sebenarnya.
Iya, betul sekali. Jadi memang harus inovatif ya Inovatif. pemirsa. Oke, nah Kak Fari dan juga pemirsa tentunya kita akan membahas lagi lebih lanjut tentang topik kali ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, untuk itu tetaplah bersama kami di Nyur Menyapa. Wih, siapa itu? Kamu tidak sendiri kawan, kau harus percaya. Meski jalan berliku, kita akan terus bersama. Bersama kita hadapi apapun rintangannya. Kamu tidak sendiri kawan, yakinlah semangat kita. Kamu tidak sendiri kawan, yakinlah semangat kita. Setiap tenun songket adalah cerita. Setiap helai adalah warisan. Kain tenun songket bukan hanya sekedar kain, tetapi juga simbol kebanggaan dan identitas kita. Dengan tenun songket, kita tidak hanya mengenakan pakaian, tetapi juga melestarikan tradisi dan merayakan keindahan budaya. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Mas, gas habis. Ih, Mas, majuin dah sih. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Nyur Menyapa, dan langsung saja kita akan membahas topik kita ya hari ini. Dan sebelum di segmen sebelumnya pemirsa, tadi kita sudah berbicara banyak tentang background dari narasumber kita, Kak Fari, yakni sebagai chef gitu ya, menggeluti bidang kuliner. Nah, kira-kira Kak Fari dalam menggeluti bidang kuliner ini selain fokusnya di kuliner, apa ada kegiatan-kegiatan lain gitu yang dilakukan? Oh iya, selain aktivitas yang tentu kita dengan pekerjaan terikat dengan perusahaan, kita juga aktif di event-event sosial yang ada di khususnya di Kota Manado sini. Kebetulan saya tergabung dengan Indonesian Chef Association, itu asosiasi chef nasional Indonesia. Jadi kita punya program-program seperti bakti sosial, terus kayak support local government untuk event-eventnya. Terus kita juga ada program untuk narasumber-narasumber untuk perguruan tinggi.
terus SMK khususnya di Boga. Gitu. Nah sekarang ini kita untuk di narasumber atau pembawa materi di itu kita sekarang ini beberapa SMK di Manado sini termasuk di Manado ada di Tomohon, di daerah-daerah ini juga ada ya di Minasa, di Tomohon. Kita ikut melatih anak-anak ini, khususnya anak Boga untuk siap untuk nanti siap untuk di industri nanti kalau terus. Ya. Terus ada satu lagi juga ini yang kita sekarang ini kita masih bakti sosial untuk kayak anak-anak yang bisa dibilang kayak panti asuhan, terus disability gitu-gitu. Kita juga ada program-program seperti itu untuk memperkenalkan mereka untuk dunia kuliner. Jadi mereka bisa tahu lah seperti apa tuh kuliner seperti apa. Dan ya itu bakti sosial juga termasuk salah satu yang kita ini kayak bencana ya kita pernah buka dapur umum di Manado sini untuk kita waktu itu ada banjir Manado jadi Indonesian Chef Association kebetulan saya itu masih sekretaris di situ jadi kita buka dapur umum selama hampir 1 minggu ya untuk supply makanan siap saji untuk korban-korban banjir yang ada di Manado saat itu. Jadi kita selain di industri kita juga aktif di sosial event yang ada di Kota Manado sini. Mungkin Kak Fahri bisa ceritakan juga event terakhir nih yang paling belum lama dilakukan apa aja tuh? Memang kita ada kendala ya terakhir waktu itu kita bikin itu karena COVID. Sebelum COVID itu sempat bikin Manado Fiesta. Oh, Manado Fiesta Manado Fiesta, itu ada festival Bunaken. Ya. Kebetulan kita juga sempat bawa ngundang artis kebetulan satu asosiasi jadi kita sempat bawa chef artis dari Jakarta kayak Chef Waria dan Chef Juna. Terus ada Presiden Indonesian Chef Association yang pusatnya di Bali untuk ikut meramaikan Manado Fiesta. Tapi sayang memang kita terbentur dengan waktu itu COVID. Jadi pembatasan jadi berapa tahun terakhir kita belum bikin lagi. Ya. Tapi dengar-dengar ini sekarang ini pemerintah lagi mengusahakan untuk bisa dimulai lagi untuk event-event daerah, untuk menunjang pariwisata sebenarnya. Kemudian Kak Fahri tadi juga sempat dibilang ada kayak bakti-bakti sosial, mungkin bisa diceritakan juga nih pengalamannya ketika berkontribusi di bakti sosial itu. Iya tadi itu yang paling berkesan buat saya itu ya waktu banjir Manado itu. Jadi kita tuh buka posko khusus itu kebetulan poskonya di dekat pusat Kota Manado sini jadi kita untuk distribusi makanan siap saji itu ya, kita ada tim sendiri jadi ada bantuan juga sih dari asosiasi yang lain ya tapi Indonesian Chef Association itu kita bagi-bagi tugas kita di dapur lah kita masak semua nih kita pilih bahan jadi tiap hari kita supply sekitar sampai 500 box makanan ya untuk titik-titik bencana gitu. Jadi ya itulah kontribusi yang berkesan. Ya, berkesan kita bisa berpartisipasi untuk itu suatu yang ya belum pernah kita alami sebelumnya sih. Ya, dengan pengalaman kerja kita selama ini tuh di luar atau di mana baru di kota sendiri sebenarnya. Ya, kita berkesan bisa berpartisipasi untuk itu. Iya, tentunya juga ada kebanggaan diri sendiri lah. Betul, rasa bangga gitu ya untuk membantu sesama kita yang membutuhkan. Nah, selanjutnya nih Kak Fahri, tadi kan ada terkait dengan aktivitas di luar ada ikut event dan asosiasi lainnya. Nah, ini kalau misalnya berkaitan dengan olahraga, ini bisa nggak dijelaskan apa-apa nih yang diikuti? Kegiatan apa? Ini sekarang ini ya saya memang lagi 4 tahun terakhir sih sebenarnya 4 tahun terakhir itu kita ke olahraga water sport. Water sport. Ya water sport itu kayak sih sebenarnya kayak ya karena kita lihat di daerah kita ini potensi untuk olahraga air ini untuk kayak dan satu lagi yang lagi berkembang sekarang itu stand up paddle. Kemudian kita juga
ikut jadi member dari klub-klub yang ada di sini, klub-klub stand up paddle dan kayak. Jadi ya aktivitas di luar kegiatan kegiatan intim di kuliner atau di industri ini, kita juga hobinya itu sih, kayak sama stand up paddle. Stand up paddle ya. Ini kira-kira apa nih yang membuat Kak Fari tertarik nih di bidang olahraga air? Kenapa nggak di olahraga apa gitu, kayak mungkin basket atau apa gitu kan? Kenapa harus memilih olahraga air? Olahraga itu preference masing-masing ya, preference masing-masing. Ada yang suka cycling, ada yang suka mungkin gym dan sebagainya. Saya ini lebih, kenapa pilih olahraga air, karena mungkin karena pressure pekerjaan kali ya, pressure pekerjaan yang ras. Terus kita dituntut untuk ke speed dan waktu-waktu kita terbuang banyak, jadi kita pressure-nya itu memang lebih banyak. Jadi menurut saya ini olahraga air itu kita punya space time untuk diri sendiri, untuk solitude lah, untuk kita berinovasi, punya waktu sendiri untuk mikir inovasi untuk apa yang kita akan buat, next move-nya apa gitu. Jadi ini lebih private lah, kira-kira seperti itu. Dan satu lagi, saya lihat daerah kita ini emang prasarana atau alamnya itu tuh bagus lah untuk sport ya. Jadi kita pilih itu, olahraga air itu untuk hobi. Wah, ini sudah semakin menarik ya pembahasan kita hari ini, apalagi berkaitan dengan hobi olahraga. Nah pemirsa, tentunya kita akan melanjutkan pembahasan kita, namun usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Nyur Menyapa. Ini negeri Pancasila. Perbedaan adalah anugerah.
Ya, pemirsa, kembali Anda menyaksikan Nyur Menyapa, dan di topik hari ini berkaitan tentang olahraga air. Nah, pemirsa, berbicara tentang olahraga air tentunya banyak sekali manfaat yang didapat. Nah, kira-kira manfaat apa saja yang bisa kita dapat? Langsung saja kita akan tanya langsung ke narasumber kita hari ini, Kak Fari Paat. Nah, Kak Fari, jadi tentunya kan kalau olahraga pasti setiap olahraga punya manfaatnya ya, selain untuk kesehatan atau mental dan lain sebagainya. Nah, kalau khusus untuk olahraga air yang kayak ini, kalau menurut Kak Fari apa nih dampak positif yang bisa didapat oleh Kak Fari? Oke, untuk pengalaman pribadi saya sih ini lebih ke olahraga water sport ini ya, karena dia olahraga solitude sebenarnya ya, dia endurance ya, olahraga endurance yang manfaat yang kita dapat itu karena memang kita expose langsung dengan alam ya, dengan itu tentu kesehatan kita tuh lebih bagus kalau kita ada di contoh di laut begitu, udara tuh lebih fresh. Iya, betul. Ya, terus di samping fisik kita karena endurance kita dilatih fisik untuk kuat ya. Terus kesabaran juga ya, karena olahraga ini nih ada olahraga kita tujuan ya, kita destination tujuan. Kalau kayak itu lebih ke journey, tujuan apa perjalanan dia. Jadi saya pribadi sih pengalaman saya nggak jalan untuk satu tujuan. Jadi kalau justru udah sampai di tujuan saya bosan. Iya. Nah, jadi saya lebih suka perjalanan menikmatin, dan saya bisa nikmatin ada wildlife, ada seperti perjalanan saya ke nanti ke Bunaken, nanti saya ketemu ada lumba-lumba, ada penyu yang seperti terus kita bisa nikmatin kayak sunrise, sunset atau ya wave lah yang memang kita expose ke nature gitu. Jadi olahraga ini memang individu yang suka dengan nature sebenarnya ya, yang open space apa terbuka gitu. Iya, betul. Nanti kita kesabaran gitu. Iya, benar sekali. Dan ini tadi juga Kak Fari sempat bilang ada kayak terus stand up paddle juga. Dan kira-kira ini kan sebenarnya olahraga air ini mungkin di sebagian masyarakat ya, khususnya di Sulut masih mungkin terasa asing gitu. Dan mungkin Kak Fari bisa jelaskan nih perbedaan dari stand up paddle, kemudian kayak ini apa nih perbedaannya? Sebenarnya sih karena kita daerah kepulauan ya, untuk dayung itu sendiri kita udah lama tahu ya. Iya. Itu budaya kita di sini. Tapi untuk pengembangan sekarang ini kayak kayak atau stand up paddle itu sebenarnya kita adopsi dari luar sih. Ya. Lebih kalau anak sekarang lebih kekinian lah, lebih kelihatan gaul ya. Ya, kelihatan gaul lah ya. Nah, perbedaannya sih sebenarnya kalau untuk stand up paddle itu ya, dia lebih ke rekreasional. Kalau untuk sekarang ini di kita rekreasional. Ada juga yang diperlombakan stand up paddle diperlombakan. Nah, kebetulan kita waktu itu tahun kemarin kita Sulut sempat ikut ya untuk stand up paddle. Kebetulan kita dapat di Putri kita dapat perunggu. Jadi artinya masyarakat udah mulai aware dengan ini, udah mulai sadar tahu bahwa dan kita juga melihat beberapa spot di Manado sini seperti di area Megamasya itu ada penyewaan stand up paddle yang lebih ke rekreasional. Dan untuk pengembangan atlet saya juga KONI itu ya, KONI ini udah di bawah POTSI itu, Persatuan Olahraga Dayung, mereka sudah aktif sekarang untuk pengembangan untuk atlet dayung, khususnya untuk stand up paddle. Nah, untuk kayak itu sendiri sekarang ini kita memang belum ya, dia memang lebih ke hobi aja. Endurance sport ya, jadi belum terlalu banyak sih yang involved dengan terlibat dengan kayak ini. Setahu saya sih masih kurang dari 10 orang di Manado ini untuk kayak gitu ya. Karena emang dia membutuhkan satu itu endurance, terus fisik tentu ya, mental juga yang kita harus siapkan, dan itu juga yang paling penting pemahaman kayak basic safety di laut seperti apa. Ya, itu yang kayaknya belum masyarakat umum masih awam, masih ada yang masih takut ya untuk olahraga ini sebenarnya. Mesti ada sosialisasi yang lebih banyak lagi untuk olahraga ini gitu. Nah, ini juga belum lama ini ada kegiatan ya dari
kegiatan kayak susur Sungai Danau Tondano. Oh, Ini iya. bisa diceritakan nih dari Kak Fari. Ya ini sebenarnya sih inisiatif dari penggiat-penggiat olahraga dayung ini nih. Kita ngelihat Danau Tondano ini tuh salah satu potensi yang harus potensi wisata ya, wisata yang harus kita bantu melestarikan. Jadi aliran sungai Danau Tondano itu banyak berkontribusi. Kita tahu listrik tuh ada berapa, ada 3 pembangkit tuh di bawah sana yang mensuplai daerah itu di sini. Jadi inisiatif dari teman-teman itu kita coba bikin kegiatan. Dan kita ini udah tahun kedua kita bikin. udah tahun kedua. Ya, sungai itu tahun kedua. Sosialisasi untuk pelestarian susur aliran sungai ini. Contoh kayak sosialisasi kebersihannya, penanggulangan sampah, terus ada juga poin-poin ke depan yang kita targetin untuk mengencourage satu masyarakat untuk bisa jadi kayak waterfront city ya. Yang kita lihat di luar itu kayak di Belanda itu ada waterfront city, aliran sungai. Baru impian ke depan lah. Tapi mudah-mudahan dengan kita mulai dengan seperti ini itu kegiatan-kegiatan kecil kita bisa sampai ke titik itu, sampai ke tujuan sebenarnya tujuan itu. Amin ya. Amin, Ya, amin. tentunya ini juga perlu adanya bantuan juga dari pemerintah ya. Dan ini selanjutnya juga ada menurut Kak Fari nih untuk jalur perjalanan dari Tonsea Lama ke Pulau Likri ya. Ini bisa diceritakan nih untuk pengalamannya gitu seperti apa? Challenge ya, kalau buat saya challenge karena seperti saya kan kalau kayak itu kita di laut itu dia lebih luas lah. Kita manuver atau skill-skill itu kita bisa gunakan pengetahuan lain. Nah ini karena narrow kan ya, sungai itu narrow kecil, jadi manuver dan obstacle atau hambatan-hambatan dari danau itu memang di jalur sungai itu sendiri memang lumayan challenge ya. Ya terus ada juga sih hal-hal baik, hal-hal menarik yang kita temui di sana ya. Salah satu tuh antusias masyarakat ya, terutama generasi muda yang mereka tertarik lah melihat itu. Artinya dengan adanya kegiatan seperti ini mudah-mudahan karena yang kita lihat sebenarnya di danau itu ada isu yang ya bagus ya, tapi ada isu-isu yang kayak saya masih ngeliat ada sampah kayak gitu ya. Betul. Jadi mudah-mudahan dengan ada kegiatan seperti ini masyarakat terutama generasi muda ini bisa melihat langsung jadi pelaku dan karena kita harus jadi pelaku untuk melihat daerah kita itu seperti apa kan. Nanti kalau kita jadi pelaku, kita dayung di situ, kita lihat daerahnya bersih atau ada sampah, kita bisa tahu sendiri. Karena kita cuma bisa jadi penonton, kita juga nggak terlalu aware dengan itu sebenarnya. Jadi kita harus jadi pelaku dan bisa tahu kondisinya seperti apa di danau itu. Jadi intinya fun, challenging, fun ya. Dan memang danau ini bagus ya, bagus. Memang punya histori panjang lah danau ini untuk budaya, terus kearifan lokal di danau ini. Nah ini untuk yang kegiatan ini ya baru-baru ini kira-kira berapa orang nih yang ikut serta gitu? Itu ada komunitas ya, kita ada yang terlibat sih ada komunitas kayak ya, komunitas kayak, pedal paddle, terus packraft. Packraft itu jenis water sport juga. Dia lebih ke kalau kita dibilangnya itu di white water yang biasa kalau kita lihat di arung jeram. Nah itu ada kalau arung jeram dia tim, kayaknya dia sendiri lebih ke individual. Nah dari kita ada 3 community yang ikut kemarin itu sekitar 20 orang ya, 20 orang. Ya. Tapi untuk 20 orang untuk kondisi danau dengan air begitu udah kelihatan pack memang. Jadi ada crowded lah di situ. Ya kita bisa lihat antusias masyarakat karena sepanjang jalan itu kita ada pit stop yang kita itu. Jadi dari bawah kalau kita mulai dari bawah itu kan naik ke atas tuh, jadi danaunya di atas nih. Ada Pasar Tua Tondano, terus ada ada desa terakhir di
di Tondano itu sebelum danau itu ada desa Tolor. Terus kita juga ada terekspos sama tempat sejarah ya. Di situ ada Benteng Moraya, Iya, tempat betul. pertahanan terakhir orang Minahasa waktu ngelawan Belanda ya, ceritanya seperti itu ya. Perang Tondano lah. Iya. Ya. Jadi ya itulah ya, kita senang dan antusias masyarakat itu yang kita respon mereka, karena mungkin ngelihat kegiatan kita itu positif, jadi mereka responnya baik, dan pemerintah daerah juga sangat membantu untuk support kegiatan-kegiatan seperti ini untuk di Minahasa. Gitu. Wah, menarik sekali ya. Oke, nah Kak Fahri, sebelum kita lanjut kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu tetaplah bersama kami di JIR Menyapa. Hey, ingat ya, kamu gak sendirian dalam perjalanan ini. Mungkin sekarang terasa berat, namun akan selalu ada orang yang mendukungmu dan peduli padamu. Hai, tidak apa-apa jika kamu merasa lelah dan sedih. Tapi ingatlah akan selalu ada orang-orang yang peduli dan mendukungmu. Bahkan di saat kamu merasa tidak pernah ada yang peduli. Aku tahu semua ini terasa berat, tapi ingat, ini bukan akhir dari perjalananmu. Segala masalah pasti ada solusinya. Karena setiap beban akan terasa lebih ringan jika kita pikul bersama. Ingat, masa depanmu lebih besar daripada masalah ini. Jangan pernah ragu untuk bicara dan meminta bantuan. Kamu kuat, Kamu berharga. Dan percayalah, ada cahaya Di ujung jalan. Jadi besok bawa lagi ke ibu guru. Tugas yang kemarin ada buat tidak? Jadi kita semua harus saling bersatu. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nyur Menyapa, dan di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai kegiatan Explore Danau Tondano dari narasumber ya bersama tim dan komunitas. Nah ini Kak Fahri mungkin bisa jelaskan nih, ini kira-kira berapa kilometer gitu, berapa panjangnya kegiatan ini yang dari Tonsea ya, Tonsea lama ke Pulau Likri gitu. Jarak yang kita tempuh itu sekitar 11 km ya. 11 km dari titik Tonsea Lama itu, di satu Tonsea Lama yang kita tahu ada pembangkit listrik ke PLN ya, Desa Sawangan itu Tonsea Lama, sampai ke titik Pulau Likri itu sekitar 11 km. Oke. Nah, jarak tempuh kayak ini biasa kita average-nya, rata-ratanya itu 4 km per jam. Ya, karena kita nggak bisa cepat, dan satu lagi kita upstream melawan arus, jadi ya memang agak pelan lah kalau di sungai ya. Dan karena kita jalan dengan tim, kayak itu sebenarnya lebih speednya lebih cepat dibanding dengan packraft atau stand up paddle. Apalagi melawan upstream. Jadi kita tim, jadi kita jarang bareng gitu. Jadi, dapatlah itu teamwork atau gotong royongnya itu dapat gitu. Iya.
Oke, jadi memang hobi olahraga ini memang bukan hanya untuk healing atau untuk apa ya, tapi ini juga untuk kita bersama-sama bisa membangun apa ya kayak silaturahmi ya bersama Iya, benar, kawan-kawan gitu. Mhm. Nah ini tadi Kak Fari juga bilang ini merupakan tahun kedua ya dilaksanakan kegiatan ini. Nah ini jika dibandingkan tahun sebelumnya apa nih kira-kira perbedaan atau apa ya yang pengalamannya gitu, perbedaan dari tahun sebelumnya? Lebih antusias ya, masyarakat tuh lebih antusias karena kita sebelum event itu kita udah kayak flyer, terus promosi apa itu kita udah ready duluan, jadi mereka tahu bahwa kita akan diadakan lagi. Jadi antusias masyarakat dibanding tahun sebelumnya lebih banyak lah, lebih banyak orang yang lihat. Terus kita ada satu stop di pusat kota Tondano itu di Taman God Bless ya. Jadi kita ada lumayan banyak, ada komunitas-komunitas yang lain juga di situ kumpul untuk sama-sama kita berdialog. Ada beberapa media juga yang hadirnya, kita dialog bagaimana nih kita melestarikan di danau ini, itu sungai, tips-tips apa dengan masyarakat, kayak ada dialog-dialog seperti itu. Jadi lumayan lah, impact-nya lumayan untuk masyarakat yang ada dan harapan kita sih ya seperti itu. Nanti mungkin tahun depan atau sebelum tahun depan kita ada event-event yang lain yang bisa mensupport kegiatan-kegiatan ini di Danau Tondano atau di susur sungai ini lah, di muara sungai Tondano ini. Iya, mungkin ini dari komunitasnya Kak Fari mungkin ada Instagramnya mungkin ya, media yang bisa masyarakat follow gitu ya supaya tahu info-info terbaru gitu. Mungkin ada event, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa. Iya. Di sini kita punya sub Sulut ID. Nah, itu jadi sub stand up paddle Indonesian Sulut, itu sub Sulut ID. Terus ada kayak Adventure Manado. Oke, baik. Jadi tinggal di search itu ada. Nanti mungkin ada yang mau join ya? Ya mau belajar dulu atau mau cari tahu olahraga ini, kita bisa discuss atau datang kita langsung ke tim lah untuk ngebahas kita sharing lah. Iya, nah Kak Fari ini udah muncul ya visual atau dokumentasi gitu ya dari kegiatan dari komunitasnya Kak Fari. Ini bisa dijelaskan ini dalam rangka apa nih kegiatan yang satu ini? Ini kebetulan itu di Danau Tondano itu ada Pulau Likri ya. Nah kondisi pulau ini nih sudah memprihatinkan ya. Ada erosi yang udah memperkecil pulau ini. Nah kita ini kemarin ada kegiatan memang untuk mengangkat membeli awareness ke masyarakat bahwa ini kita ada pulau, kita udah tempat wisata di sana ini yang harusnya kita manfaatkan gitu. Iya betul. Untuk water sport, terus tourism, kegiatan-kegiatan tourism kayak mancing bisa di danau ini nih. Nah ini ada komunitas, gabungan komunitas yang memang kesana untuk mempromosikan pulau ini nih. Wah, kita bisa lihat ya bersama-sama pemirsa, ini suasananya sangat syahdu sekali ya, sangat kelihatan indah banget gitu ya. Wah, ini siapa nih Kak? Nah ini seperti tadi itu ada komunitas-komunitas lain juga ya, ada anak muda-muda yang pengen belajar ya, pengen cari tahu. Itu ada yang praktis-praktis di daerah-daerah sekitar pulau ini, yang kondisi airnya kan nggak terlalu berombak ya atau arus, jadi mereka ini ada yang latihan, itu ada yang pakai stand up paddle tapi duduk ya. Jadi lebih ke fun sih, belum ke water sport yang benar-benar water sport ya. Mereka lebih ke fun selfie dan generasi ini lah, generasi selfie gitu. Nah ini Kak Fari mungkin bisa dijelaskan nih, ini kalau dalam yang kayak ini ya stand up paddle atau kayak ini apa nih alat-alat yang digunakan gitu? Untuk stand up paddle itu dasar-dasar untuk basic safety itu biasa kayak kita ada life jacket yang personal gitu, terus tentu untuk long di jarak-jarak jauh ya, tentu kayak untuk menjaga dehidrasi kita air ya. Terus dan yang paling penting itu pelatihan
basic safety training untuk survival di laut atau di air gitu, ada basic itu, ya itu yang harus kita pahami atau kita pelajari untuk ikut dalam olahraga seperti ini. Oke, nah ini Kak Fahri, tadi kan ada di sana ada kayak dayungnya, terus itu namanya apa tuh yang kayak apa ya, kayak tempatnya untuk berdiri itu apa tuh namanya? Mungkin pemirsa juga Oh iya, itu yang kita belum tahu gitu. Ya, itu yang kita sebut dengan boardnya. Jadi Board, stand up oke. pedal itu boardnya itu dia ada komponennya itu ada board, board itu sendiri dia ada inflatable sama ada yang hardboard yang kita bilang hardboard. Oke. Hardboard itu yang paten gitu, terus inflatable yang kita pompa. Nah itu terus ada pedalnya, pedal untuk dayungnya, Dayung, ya, dayungnya itu, terus ada bagian-bagian kayak fins-nya ada. Jadi itu untuk menunjang apa namanya performance dari alat olahraga ini gitu. Nah itu nanti kalau kita terekspos langsung dengan itu kita bisa tahu langsung, pasti ada trainer-trainernya di sini, di mana udah ada beberapa orang certify untuk pelatihan-pelatihan seperti ini. Oke. Nah tadi ada yang hardboard sama hardboard sama inflatable. Inflatable itu yang pompa. Jadi kita alatnya itu dipompa, yang tampak seperti tadi itu biasa dipompa dia gitu. Oke, jadi untuk bawa kemana-mana lebih ringkas ya? Iya. Jadi olahraga ini lebih ini karena kita bisa bawa kemana aja ya. Kita bisa kasih di bagasi mobil atau kita bisa pakai di roof. Iya. Dengan beratnya cuma sekitar 6-7 kilo lah. Seperti itu ya, jadi, untuk inflatable. Jadi bisa mobilisasinya itu gampang kemana-mana. betul. Untuk bawa keluarga atau kita cuma mau explore danau-danau kecil kayak Danau Lino atau tempat-tempat lain yang bisa kita gunakan ini. Jadi gampang untuk mobilisasinya. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih Kak Fahri, berbicara tentang olahraga air sama kaitannya dengan budaya, khususnya budaya di Minahasa. Ini bisa dijelaskan nih, apa kaitannya sebenarnya olahraga air ini, khususnya yang kayak ini ya, sama budaya gitu di Minahasa? Oke. Budaya dayung ini seperti saya sampaikan itu apa namanya memang udah lama ada ya. Jadi sebenarnya di Minahasa itu yang kita tahu itu ada suku salah satu di suku di Minahasa Tolour. Iya. Tolour. Jadi Tolour ini yang artinya orang air. Tou itu orang air. Jadi kalau kita bicara orang air berarti dia identik dengan air. Ya, nah budaya dayung ini sudah lama ada. Itu baik untuk menunjang ekonomi di sana, kayak nelayan-nelayan itu mereka sudah terbiasa dengan mendayung, terus apa namanya identitas kayak tadi sampaikan orang air tuh biasa kalau kita di air ya pasti kita ngedayung, ya identitas diri apa namanya suku itu sendiri. Nah dan satu juga penunjang ekonomi sih, penunjang ekonomi. Nah sebenarnya saya sampai kenapa kita salah satu poin kita untuk susur sungai itu karena aliran sungai itu awalnya itu jadi alat transportasi sebenarnya. Jadi karena akses jalannya itu masih sulit, jadi alat transportasi desa-desa pesisir itu melalui sungai itu ya. Sungai. Dan kita sekarang sudah nggak ada yang kita sebutkan tadi pasar Tua Tono itu sempat ada floating market. Iya betul. Ya, jadi kita di situ ada nelayan-nelayan yang jual hasil danau, terus ada juga yang hasil-hasil perkebunan, aksesnya ke danau itu karena memang akses untuk darat jalan itu masih sulit masa-masa itu, jadi mereka aksesnya lebih gampang ke danau. Jadi ya budaya dayung sebenarnya sudah lama ada. Jadi tinggal sekarang ini kita bukan menginvent ya membuat ini, tapi itu untuk melestarikan aja sih. Iya betul. Ya. Karena memang kalau melihat di zaman sekarang udah kurang ya. Iya benar. Nah kita lihat ini sekarang ini banyak menggunakan kapal motor ya. Oh nah, iya kita di mana kita lihat tuh di danau, di laut tuh budaya dayung tuh semakin kurang. Ya. Nah sebenarnya identitas budaya itu sendiri ya kalau kita biarkan itu lama-lama hilang. Ya, kita nggak, generasi berikutnya udah nggak bisa dayung, bahkan sudah nggak bisa berenang lagi. Jadi kalau kita daerah kepulauan yang dikelilingi laut, danau itu kita nggak bisa berenang itu atau
nggak bisa dayung itu udah bergeser jauh dengan budaya asli kita, identitas kita sendiri sebenarnya. Betul. Nah ini mungkin bisa apa ya, kasih himbauan juga ya, khususnya generasi muda nih, yang mungkin udah nggak terlalu ini gitu sama budaya, nggak terlalu apa ya, kayak fokus untuk mengembangkan gitu. Mungkin udah mulai lalai gitu untuk mempelajari budaya, khususnya di Sulawesi Utara. Ini himbauannya seperti apa nih Kak? Untuk generasi muda ya, harusnya sih mereka lebih ini ya, harusnya mereka lebih dengan media dan semua itu mereka lebih gampang dapat informasi ya untuk ada opini-opini yang bilang itu udah olahraga itu bahaya ya, olahraga air itu bahaya karena mungkin fobia air dan memang dari kecilnya itu mereka sudah nggak terbiasa lagi di air ya. Kalau kita lihat generasi sebelumnya itu mereka memang dekat dengan air lah, bermain itu di air ya. Jadi tren gaya hidup itu udah mulai berubah. Nah, ini kalau kita biarkan ini generasi muda itu nggak aware dengan budaya mereka sendiri, mereka nanti kehilangan identitas dia sendiri sebenarnya. Iya, betul. Jadi kalau nanti ada yang nanya gini, Sulawesi Utara seperti apa nih? Dia nggak bisa menjelaskan gitu. Ya. Dia bisa menjelaskan budaya dia sendiri itu seperti apa gitu. Jadi dia adopt budaya-budaya yang dari luar yang sebenarnya nggak cocok lah ya untuk kita di sini ya. Itu budaya yang kurang cocok dengan alam atau lingkungan kita di sini. Nah, himbauan sih pelestarian ini dari generasi muda ya, lebih aware untuk itu, ya untuk lebih proaktif, terutama untuk kelestarian alam dan budayanya mereka lebih proaktif ya, karena sekali lagi ini bagian dari identitas kita yang ada di Sulawesi Utara. Ya, seperti itu. Iya, jadi memang anak muda zaman sekarang itu harus sama-sama harus aware gitu ya tentang budaya. Nah, ini kalau kita berbicara juga tentang olahraga Dayak ya, kayak. Ini kalau menurut Kak Fari untuk di Sulawesi Utara sendiri seperti apa nih untuk olahraga ini? Apakah sudah mulai berkembang atau masih di bawah gitu? Menurut Kak Fari seperti apa? Untuk kayak itu sendiri memang belum terlalu berkembang ya, masih karena satu itu dikategorikan dengan extreme sport ya. Kita sebenarnya ada beberapa dari tim kita yang udah dapat pelatihan seperti di Singapura untuk safety-nya, kita lebih concern ke safety-nya itu. Kayak sudah mulai peningkatan, tapi yang lebih berkembang sebenarnya stand up paddle ya, karena dia resikonya itu kurang ya, karena dia lebih ke rekreasional gitu. Jadi mungkin antusias masyarakat saya lihat dari kayak dengan paddleboard itu lebih paddleboard ya. Paddleboard, untuk kayak ya memang membutuhkan proses panjang untuk dapat beraktivitas dengan olahraga ini. Jadi dia nggak seperti yang kita ke gym atau cycling yang seperti itu. Kategorinya masih kategori extreme sport. Iya. Seperti itu ya. Ya tentunya juga harus perlu sosialisasi juga ya kepada masyarakat. Nah ini kemudian untuk himbauan nih kepada pemerintah agar tetap terus mendukung gitu olahraga kayak ini seperti apa? Mungkin bisa disampaikan, Kak Fari? Kalau untuk ini pemerintah udah ada ya Pak, yang mereka support, kayak ya kita lihat di Manado sini udah ada dermaga yang pemerintah buat kayak di Megamas itu. Tapi mungkin penambahan fasilitas fasilitas dan support untuk komunitas-komunitas olahraga air ini untuk lebih berkembang. Ya. Kita tahu kemarin kita udah salah satu atlet kita sudah sempat sampai ke Aceh dan dapat medali. Nah, mudah-mudahan ini jadi suatu motivasi, inspirasi untuk generasi muda bahwa memang kita ini orang air. Kita ini orang di sini memang dekat dengan air. Sulawesi Utara dikelilingi dengan air, jadi untuk potensi untuk olahraga air itu sangat besar di sini. Ya. Pariwisata juga ya, pariwisata kita juga bisa. Kebetulan kita juga dengan kayak itu kita udah berapa kali explore berapa pulau seperti Mantehage, Manado Tua, dan berapa pulau yang di Manado sini itu Lembe. Dan itu bagus banget. Jadi mereka harus ada ada awareness bahwa kita mesti sama-sama jaga ini. Iya. Kita ini generasi muda dan harus punya
motivasi, encouragement. Jadi jangan jadi penonton aja nanti. Iya, Nanti betul. dari westerner datang ke sini atau kita jadi penonton. Oh Iya. mereka bisa main kayak, sebenarnya saya di sini tuh nggak bisa main kayak. Jadi kita harus menjadi pelaku. Iya, Dan betul. pelaku dan ikut melestarikan budaya itu sendiri. Sekaligus melestarikan alam yang kita punya ada di sini. Iya, betul. Nah, terakhir nih Kak Fari, ajakan kepada pemirsa yang lagi nonton nih untuk mari bersama gitu, cobain olahraga kayak ini. Oke. Olahraga ini apa namanya fun ya, fun. Memang ada challenging, ada challengingnya, ada obstacle atau pelatihan yang harus kita ikutin. Tapi dengan aja rules seperti ini kita bisa nggak terlalu sulit lah untuk kita dapat pelatihan seperti itu. Dan dengan kayak ini atau dengan SUP ini kita bisa explore tempat-tempat yang seperti di Sulawesi Utara ini, tempat-tempat yang susah untuk dijangkau dengan kapal-kapal besar. Betul. Dan akses itu kayak apa namanya yang saya sampaikan tadi itu, dia nggak terlalu sulit untuk mobilisasi. Ya, dan kita bisa bersosialisasi, lebih mengenal alam, dan ikut melestarikan budaya. Jadi himbauannya ini mudah-mudahan ke depan semakin banyak aktivitas seperti ini supaya laut kita lebih terekspos. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Kak Fari, Pak At. Tentunya ini nggak kerasa ya, kita udah habis jam gitu ya. Waktunya udah habis, dan tentunya pemirsa Setia TVRI, tentunya tadi kita sudah membahas topik yang begitu menarik ya, mengenai tentang budaya kaitannya dengan olahraga kayak. Nah, tentunya seperti yang Kak Fari katakan tadi, banyak sekali manfaat yang bisa didapat ya, kesehatan, kemudian kita bisa menyatu dengan alam juga, dan tentunya yang paling penting ikut melestarikan alam. Nah, baik, terima kasih Kak Fari, Pak At. Tentunya ini sangat seru sekali ya pembahasan kita hari ini, dan tentunya pemirsa terima kasih juga telah menonton Nyiur Menyapa, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Nyiur Menyapa di TVRI Sulawesi Utara. Dan akhirnya saya Eklesia Paat bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.